Shalom Bapak Ibu semua. Walaupun di luar mungkin masih hujan, tapi kita bisa berada di tempat ini bersama-sama. Itu berarti kita memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu semua kita satukan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, hati-hati yang rindu untuk bisa datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan. Mungkin di dalam 1 minggu ini kami sudah sibuk Tuhan, beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan kami yang begitu banyak. Tapi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau hidup kami Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Yesus. Kami mau membawa pujian persembahan kami yang terbaik hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa walaupun cuaca mungkin sedang tidak bagus, tapi hati-hati yang rindu di luar sana masih akan banyak Tuhan mau datang ke tempat ini untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan. Ini kami Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu seumur hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih Tuhan biar terus terukir di lubuk hati kita. Kau melukis wajahku, Dia mengenal setiap diri kita. Hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sampai masa tuaku, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun.
kita di hadapan Tuhan. Katakan bahwa kita mau menyembah Tuhan seumur hidup kita. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang terlebih dahulu setia kepada kita. Karena itu mari kita angkat tangan kita. Kita bawa hati kita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kami merasa aman Tuhan berada di tangan-tangan-Mu Yesus. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Dengan lebih sungguh-sungguh sekali lagi katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dan dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau melawat kami semua ya Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan imanmu katakan, yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di tempat terjadi di sini. Pemulihan pun terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Kemenangan Tuhan berikan bagi kita. Terjadi di sini. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin, amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir bagi kami semua. Kami rasakan akan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami terima Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami adalah umat-umat yang sudah menerima kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita umat-umat yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.
bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dan sumber kemenangan bagi kita. Jangan takut dan jangan gentar dalam situasi apapun, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, Yesus bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu semua. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya Allah adalah sumber kemenangan kita, katakan amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh siapa yang bersama dengan kita. Bersamaku, oh Yesus. Beriku rebah di kiriku, berapa di kanan kita? Di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari sekali lagi katakan dengan yakin. Takkanlah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari kita memasuki tahun 2023 dengan tidak takut dan gentar, karena Dia selalu beserta dengan kita. Kita pegang akan janji Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku. Mari Bapak Ibu semua, sama-sama kita angkat tangan kita di atas kepala. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita di atas kepala. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Dia sumber kemenangan. Yesus sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar.
firman-Mu, katakan Engkau menara yang kuat Tuhan, Engkau kota benteng yang teguh Tuhan. Amin, amin Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus atas segalanya. Sekali lagi buat Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih ya Tuhan, namamu di atas segalanya. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bagi generasi ini kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Dahsyat Kau Tuhan, oh yeah, saksikanlah. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksi-Mu. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Kami nyatakan Kau dahsyat. Penekanan untuk minggu ini, kita akan mengadakan kelas pemuritan pada tanggal 30 Januari, hari Selasa, jam 20 sampai jam 22 di Ruang Abi. Kelas pemuritan ini terbuka untuk umum, jadi Bapak, Ibu, Saudara semua bisa ikut. Mengapa kita harus ikut? Karena banyak yang bisa kita dapatkan dari kelas pemuritan itu. Menjadi baik ketika situasi baik, orang dunia bisa lakukan. Menjadi baik ketika situasi tidak baik, itu tidak dilakukan oleh orang dunia. Kita tidak bisa excellent bila kita tidak menang dalam segala keadaan. Itu poin-poin yang akan kita dapatkan dalam kelas pemuritan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GBI Citragaren 2. Bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk terus bergabung dalam ibadah kita. Ibadah raya diadakan di hari Minggu 2 kali, yaitu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Pada jam 10 pagi juga disertai dengan ibadah Abi, Anak Betel Indonesia. Kemudian juga kita memiliki ibadah pada hari Minggu, yaitu RPBI pada jam 15.30. Dan juga ada kita saat ini melakukan doa pagi. Jadi setiap jam 5 pagi di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita berdoa bersama-sama melalui link Zoom yang nanti bisa didapatkan dari sekretariat atau dari PKS, bisa dimintakan linknya.
Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan ucapan syukur, perpuluhan. Biarlah kita memberikan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima. Pagi ini Tuhan, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dengan satu ucapan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala keadaan, tetaplah kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Biarlah sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, apapun keadaan kita, waktu berlimpah maupun kurang, katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Engkau Yesus, tetap Yesus Tuhan. Amin. Yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Harapan kami tak akan pernah hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun keadaan kita saat ini, saat kita berkelimpahan, saat kita kurang, saat kita kuat, saat kita lemah, apapun keadaan kita, pastikan sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan biarkan kondisi di sekitar kita membuat kita berubah kasih kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Mari siap hati kita menyatakan, Tuhan, aku tetap sekali Yesus denganmu Tuhan. Tidak akan pernah berubah. Dan aku tetap
tetap mencintai-Mu Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar jemaat menaikkan pujian ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus. Amin Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Amin, amin Tuhan. Karena kasih-Nya kami ada Tuhan, karena kasih-Mu. Amin. Sekali lagi katakan lagu ini. Nyatakan dengan segenap hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya selalu ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, pagi ini kami mau cinta Engkau selamanya. Biar Engkau hidup di dalam hidup kami. Tuhan. Pagi ini kami menyatakan bahwa kami menyintai Engkau. Kami mengasihi Engkau. Biar hidup kami tetap dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Biar hidup kami semakin hari semakin dipimpin oleh Engkau Yesus. Makanya Tuhan, hidup kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar hidup kami tetap dalam pemeliharaan Engkau Yesus. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan Engkau Yesus. Segala apa dalam hidup kami. Biar Engkau turut campur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bulan ini kita masih bicara masalah dasar iman yang teguh. Dan judul yang diberikan kepada saya minggu ini adalah keselamatan dan tindakan iman. Sebuah judul yang lumayan Bapak Ibu ya. Saya mau cerita bagaimana keselamatan yang saya terima Bapak Ibu. Saya dari orang yang lahir bukan Kristen Bapak Ibu. Saya sekeluarga, mami, papi bukan seorang Kristen. Kami hidup di sebuah daerah yang mayoritas bukan Kristen Bapak Ibu. Sukunya juga cuma saya seorang suku Tionghoa. Walaupun hitam Bapak Ibu. Casingnya hitam banget. Tapi saya keturunan Tionghoa Bapak Ibu. Lahir dengan nama 3 huruf. Tapi kalau lihat di depan ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Dia mah orang Jawa. Bukan, saya keturunan Bapak Ibu. Saya lahir dari keluarga yang tidak kenal Kristen. Waktu kecil Bapak Ibu, saya pengen ke gereja. Saya pengen
waktu kalau Natal ya Bapak Ibu itu rame banget gitu ya. Saya pengen kok nggak ada yang ngajak ya. Saya pengen orang ngajak gitu, saya ke gereja gitu. Kenal sama Tuhan, nggak ada yang ngajak Bapak Ibu. Satu kali saya sekolah di sekolah negeri Bapak Ibu. Sekolah negeri, ya kira-kira di kelas 5 SD saya bertemu dengan seorang anak gembala. Anak gembala Bapak Ibu. Saya dibawa ke gereja untuk kenal siapa itu Yesus. Dan orang tua tidak tahu Bapak Ibu. Karena di sana ada satu mata pelajaran agama Bapak Ibu. Dan saya harus ngikut itu. Karena saya ngakunya Kristen walaupun bukan Kristen. Makanya saya harus ikut yang namanya pelajaran agama. Dan di sekolah saya itu enggak ada guru agama Bapak Ibu. Jadi saya minta itu nilai itu sama pendeta, gembala. Dan kebetulan itu teman saya sekolah Bapak Ibu. Jadi saya minta ikut Bapak Ibu. Tiap kalau Jumat teman-teman pada ke sana, saya di sini. Gitu. Ikut kebaktian Jumat Bapak Ibu. Kebaktiannya Jumat. Pelajaran hari Jumat Bapak Ibu. Dari situ saya mengenal Kristus Bapak Ibu. Sampai kira-kira saya SMP, saya memutuskan untuk masuk Kristen. Saya ngadep ke papi saya karena dia sebagai orang tua saya, papi mami saya minta, Mam, saya mau jadi orang Kristen. Terus apa jawaban orang tua? Pasti ada jawabannya ya Bapak Ibu. Kalau tidak seiman dengan orang tua sama kita, pasti kalau kita itu, wah ngebrontak ya gitu. Mau jadi apa kamu? Gitu. Kalau kamu mau Kristen mau jadi apa gitu. Itu yang ada rasa takut juga Bapak Ibu. Tapi saya lama-lama firman itu semakin merema dalam kehidupan saya. Di tahun 1984 Bapak Ibu, saya memutuskan untuk dibaptis. Nah ini nih. Biasanya kalau di gereja, kalau sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka langkah berikutnya adalah dibaptis Bapak Ibu. Ini surat baptisannya kopian Bapak Ibu, karena yang aslinya udah hilang Bapak Ibu. Saya dibaptis tahun 84 Bapak Ibu. Di sebuah gereja, di gereja Pantekosta di Indonesia. Itu pertama kami pertobatan saya Bapak Ibu. Itu pertobatan saya pertama kali. Saya dibawa kepada Kristus. Dan saya terima baptisan Bapak Ibu. Terima baptisan. Yang secara administrasi saya juga jadi orang Kristen. Karena secara administrasi saya dibaptis. Bukti kalau kita terima Tuhan Yesus ada baptisannya nih. Nih gue, maaf, ini saya nih udah Kristen. Itu udah dibaptis. Jadi Bapak Ibu, itulah pertama-tama saya menerima sebuah keselamatan dalam hidup saya. Tidak gampang Bapak Ibu. Banyak pergumulan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu. Melalui keselamatan yang saya terima Bapak Ibu. Saya berdoa supaya papi mami saya terima Tuhan Yesus. Gak gampang Bapak Ibu. Waktu saya mau dibaptis, papi saya bilang gini, udah nanti kalau papi meninggal, gak usah kamu urusin, kasih aja sama yang lain. Itu Bapak Ibu. Tapi saya beryakin kalau satu orang diselamatkan di dalam keluarga, seluruh isi keluarga pasti diselamatkan. Itu aja yang saya terima Bapak. Saya terima itu Tuhan. Makanya wala baptisan.
Bapak Ibu, di sini mungkin ini saya katakan ini cuma sebuah administrasi ya. Bagi saya administrasi. Karena kalau ngurus-ngurus mau naik ke pejabatan, saya diminta ini juga nih sama BPD. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Bapak Ibu, waktu jadi Kristen nih, waktu mau menikah, kebetulan saya ada di bidang edukasi di BPN-nya yang pegang Brother Leo. Biasanya orang mau menerima keselamatan ada sesuatu ya motivasinya nih. Sorry kalau di sini sih nggak ada. Kalau sudah ikut BPN maka syarat untuk menikah nih. Ini juga syarat untuk menikah Bapak Ibu. Kadang ngikut nih BPN. Koleo saya ikut BPN. Kenapa? Mau menikah. Dari Kristen, bukan, saya bukan Kristen. Saya mau menikah. Akhirnya Bapak Ibu, oke, ikut menikah. Kan syaratnya sebuah pernikahan ini dalam kekristenan ini nih, secara administrasi ya Bapak Ibu. Secara administrasi ini saya ngomong, harus ada baptisan. Sudah ikut BPN, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, keluar nih surat yang namanya baptisan. Bapak Ibu, saya sih kadang juga heran Bapak Ibu. Ada orang yang cuma ngejar sebuah surat baptisan. Sudah dibaptis di sini karena syarat pernikahan itu harus dibaptis, lakukanlah pembaptisan. Tetapi Bapak Ibu, sorry, sudah dibaptis dan sudah menikah di sini, kita kan ada syaratnya tuh, berjemaat lokal di sini dengan tetap, ikut komsel, ikut macam-macam. 1-2 bulan sih boleh. Selanjutnya Bapak Ibu, hilanglah. Enggak ada itu. Sorry saya enggak nyinggung Bapak Ibu. Tapi berapa banyak orang yang datang ke gereja untuk minta dinikahkan secara gereja, sudah dapat isi surat sebagai syarat untuk menikah. Tetapi sesudah menikah, kalau dia masih berpindah gereja sih masih bagus Bapak Ibu. Masih bagus, misalnya dia nggak cocok nih di Citra 2, pindah di mana, itu masih bagus beliau beribadah. Tetapi masalahnya sudah terima, nggak kemana-mana tuh Bapak Ibu. Nggak ke gereja mana-mana tuh. Nggak di sini, nggak di mana. Jadi nggak ke gereja. Jadi iman keselamatannya dia cuma sampai di sini Bapak Ibu. Sampai di akte baptisan. Ya Bapak Ibu ya. Bagi saya ini cuma administrasi. Berarti bagaimana keselamatan saya kepada Kristus itu yang lebih penting bagi saya. Bagaimana saya mengerjakan keselamatan hidup saya sampai garis akhir. Itu yang penting Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar sebuah surat baptisan. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita mau lebih lanjut lagi. Ini permulaan. Permulaan kalau kita terima keselamatan. Percaya Yesus. Dibaptis, dapat surat baptisan. Selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Tidak gampang Bapak Ibu. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus. Kita harus melakukan yang namanya keselamatan. Kita mau buka ayatnya Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Bisa dibuka. Oke, kalau belum saya bacakan. Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaanmu menurut kelelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bapak Ibu, waktu kita sudah terima keselamatan, ada sesuatu bagian kita yang harus kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Ketaatan. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Ketaatan. Kita buka, apa itu artinya ketaatan Bapak Ibu? Sebelumnya. Nah, kerjakanlah keselamatanmu hingga akhir. Kata gazomai dalam bahasa Yunani. Saya belajar dikit-dikit Bu. Walaupun sekolah Alkitabnya gak lulus, tapi saya belajar. Belum lulus Bapak. Kata gazomai. Kata yang dipakai oleh Paulus untuk mengerjakan pekerjaan hingga akhir. Jadi waktu kita menerima keselamatan, kita kerjakan keselamatan kita menurut Paulus sampai akhir. Sampai nanti kita balik ke rumah Bapa di surga. Harus kita kerjakan itu. Sebelum kita dipanggil ke rumah Bapa di surga, harus ada yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau langsung selamat, terus besoknya meninggal sih masih oke. Tapi waktu kita masih hidup, bagaimana kita melakukan keselamatan itu dalam hidup kita? Itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dengan keselamatan kita? Kita harus melakukannya hingga akhir. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu kita melakukan keselamatan? Dengan ketaatan. Sama-sama kita sekali lagi ketaatan. Dalam ketaatan kita bisa belajar yang namanya takut dan gentar. Dalam ketaatan kita bisa belajar takut dan gentar. Saya mengatakan takut dan gentar itu kesadaran diri. Jadi waktu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita punya kesadaran. Kalau kata takut dan gentar itu bagi saya adalah sebuah kesadaran. Jadi waktu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, kita lakukan dengan takut dan gentar. Saya mengatakan kesadaran diri. Sadar bahwa saya itu sudah diselamatkan. Maka hidup saya harus seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, kerelaan. Kalau saya sudah melakukan selamat dan melakukan ketaatan, di dalam ketaatan ada yang namanya kerelaan. Kerelaan itu ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Tapi kita rela untuk tidak melakukan yang bertentangan dengan hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Dalam ketaatan ada yang namanya tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kita lakukan aja. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, sesuai lakukan itulah. Gak usah, aduh Tuhan kalau bisa jangan gitu deh. Aduh rasanya sulit tuh Tuhan. Enggak. Kita mau menjalankan keselamatan kita. Dengan taat. Dalam taat ada takut dan gentar. Ada kerelaan. Ada tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan kita melalui iman. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ayat Yohanes 14 ayat 6, boleh dibuka Matthew. Boleh dibuka Matthew. Akulah pintu, kalau nggak salah. Tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebuah iman Bapak Ibu. Waktu saya mengenal Kristus, saya yakin sekali bahwa juru selamat saya itu cuma satu-satunya, Kristus dalam hidup saya. Nggak ada nama lain. Nggak ada seseorang yang berani mengatakan bahwa Yesus satu-satunya.
jalan keselamatan. Waktu kita sudah dipanggil pada Tuhan. Hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Ini janji Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu pagi ini menghadapi masalah apa? Masalah bisnis, masalah rumah tangga. Percayalah kepada iman kita. Yang sakit hari ini, Bapak Ibu sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah rasanya doa sudah berlama sekali. Sudah puasa tidak pernah dijawab, belum pernah dijawab sama Tuhan. Tapi kita tetap beriman bahwa penyakit kita pasti sembuh. Penyakit kita pasti Tuhan sembuhkan. Iman Bapak Ibu. Iman di dalam Kristus. Walaupun penyakit kita masih belum dijawab. Tapi ada janji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita pulang ke rumah Bapa, Dia adalah pintu bagi kita. Keselamatan sudah janjikan dalam hidup kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Melangkahlah dengan iman kepada Kristus. Bapak Ibu, pagi ini saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu hadapi. Iman harus tetap dipertahankan. Kalau kita yakin bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, iman harus ada dalam hidup kita. Saya akhir hari ini sebagai seorang pedagang lah, menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Kami pengusaha yang sangat sulit, bukan sangat sulit, kondisi yang kita menghadapi yang masalah yang sangat dilematis. Bapak Ibu, kita sudah prediksi, karena saya di tekstil nih Bapak Ibu, saya sudah bikin barang banyak Bapak Ibu. Karena persiapan Lebaran nih. Maret ini kita Lebaran Bapak Ibu. Tapi ternyata Bapak Ibu nggak seindah rencana saya. Nggak seindah rencana saya. Kita maunya apa yang kita doakan terjadi ini hari. Pesan barang, barangnya laku, cuan. Itu kan maunya saya gitu Bapak Ibu. Tapi nggak terjadi Bapak Ibu. Apakah saya langsung tidak beriman kepada Kristus? Berarti kalau saya tidak beriman, iman saya cuma sebesar bisnis saya. Tidak sebesar yang Tuhan janjikan kepada saya. Kita harus punya iman yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu hal yang kecil. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa. Anak-anak kami sudah ada takut-takut dikit lah Bapak Ibu. Dan kami sebagai orang tua menyemangati. Kita yakin nanti nih setelah pemilu, ini saya ngomong sekarang nih Bapak Ibu, pasti ramai. Amin Bapak Ibu. Itu iman saya nih Bapak Ibu. Nanti setelah pemilu pasti ramai. Itu saya bawakan doa saya kepada Tuhan. Tuhan, saya yakin apa yang ada dalam hidup, yang ada bisnis saya, Tuhan tolong. Saya punya iman. Ini belum terjadi nih Bapak Ibu. Belum terjadi nih. Ini pergumulan saya. Tapi saya yakin. Saya berdoa bulan depan pasti ramai. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya masalah, katakan hari ini kalau kita sakit, katakan saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Percaya. Percaya ya Bapak Ibu ya. Tindakan iman. Iman kadang-kadang melebihi prediksi orang. Melebihi segala sesuatu. Maka kerjakanlah keselamatan kita melalui iman. Iman kepada Kristus. Jangan kalau kita sudah berdoa, sudah baca Alkitab, sudah puasa, belum dijawab Tuhan, maka kita tinggalkan Tuhan.
Enggak segitu ya Bapak Ibu ya. Kita tetap yakin bahwa Yesus sanggup melakukan itu. Seperti janji Tuhan di Yohanes 14 ayat itu. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Walaupun doa-doa kita belum dijawab. Percayalah sama Tuhan. Ada rencana indah yang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Mengerjakan keselamatan melalui hidup kudus dan menentang dosa. Galatia 5 ayat 16. Saya bacakan Bapak Ibu. Hidup menurut daging atau roh, judul prekop ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga setiap kamu melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, luar pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kuperbuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, mengerjakan keselamatan kita melalui hidup dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, di sini ada yang masih remaja ya Bapak Ibu. Pemuda-pemuda, pria, wanita, apakah di masa muda pemuda hidupnya sudah kudus Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin kalau bicara kekudusan agak sedikit orang tidak bisa menerima ya Bapak Ibu. Saya mau bercerita bagaimana kehidupan kekudusan saya berserta dengan istri saya. Saya menikah di tahun 93. Dalam masa pacaran Bapak Ibu, biasanya kan kalau orang pacaran itu bisa kuraba-raba kurasa-rasa ya. Yang ketawa mungkin punya pengalaman. Bapak Ibu, kami pacaran kudus Bapak Ibu. Kami tidak melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami hanya melakukan hubungan suami istri dengan satu pasangan. Tidak dengan banyak pasangan. Yang pemuda-pemuda yang masih pacaran, hidup kudus. Kami berdua tidak melakukan di luar apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kelihatannya sih jadul banget tuh si Pak Edi sama Bu Hana. Kuno. Tapi ini firman. Hidup kudus itu firman. Hidup kudus ini firman. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Hidup kudus itu firman. Jadi sebelum menikah, maaf, kami tidak melakukan hubungan suami istri. Apakah ada niat dalam hidup saya?
Ada sebagai pria yang normal, ada. Tapi saya takut sama Tuhan. Yang adalah ketakutan. Kalau saya lakukan itu, saya berdosa. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Hidup kudus. Saya tidak pernah melakukan. Sampai saatnya telah tiba. Itu jadi milik saya. Sah. Baru kami melakukan. Kalau belum kami tidak melakukan. Pemuda-pemuda, jagalah hidup kudus. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup yang mau dipimpin sama Tuhan. Orang boleh protes sama saya di sini, tapi saya pegang firman ini. Orang boleh protes, Pak Edi nggak bisa begitu. Itu kuno. Zaman sekarang itu hal yang biasa dilakukan. Ya, saya memang nggak biasa. Saya nggak biasa. Karena firman bilang saya harus hidup kudus di hadapan. Saya tidak lakukan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Pemuda-pemuda, masalah pacaran, hiduplah kudus. Kalau belum jadi miliknya, jangan mau kuraba-raba, kurasa-rasa. Ya, pemuda-pemuda, takut akan Tuhan. Takut menentang dosa. Hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Jadi orang katakan, Pak Edi waktu pacaran sama Ibu Hana, sudah melakukan sesuatu yang lebih jauh. Saya enggak. Dan selama hidup saya, Bapak Ibu, bukan nyombong nih Bapak Ibu. Bukan nyombong saya sekali lagi. Sama istri saya lakukan. Enggak ada yang lain. Hidup dalam kekudusan. Kalau hidup dalam kekudusan, enak ya Bapak Ibu ya. Menentang dosa. Tentang dosa. Jadi hiduplah dalam roh kudus. Saya kalau ngomong ini pasti sama pemuda-pemuda pasti diprotes. Itu mah udah kuno Pak Edi, Om Edi. Zaman sekarang mah itu. Hajar dulu. Urusan belakangan. Sorry. Maaf, katakannya kenceng banget. Tapi enggak, kita mau belajar. Hal yang kecil dalam kehidupan kita. Bagi saya hal yang kecil. Dalam kehidupan saya bagaimana saya harus hidup. Itu sebuah titik untuk saya bisa taat kepada Tuhan. Hal yang kecil dalam hidup saya. Banyak mungkin yang lain yang saya harus lakukan dalam hidup saya untuk taat. Tapi waktu kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengalami namanya kemenangan. Iman di dalam Kristus. Punya ketetapan dalam Kristus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Mengerjakan keselamatan kita dengan melalui keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak mau ngecek apakah Bapak Ibu berdoa tiap hari. Apakah Bapak Ibu baca Alkitab, itu mah udah kuno ya. Saya yakin di sini semua berdoa dan baca Alkitab. Pujian kepada Tuhan, keintiman kepada Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan Bapak Ibu, itu membuat iman kita, semangat kita kepada Tuhan
semakin sehari semakin luar biasa dalam hidup kita. Keintiman dengan Tuhan. Saya mau satu lagi kesaksian. Tahun ini di tahun 2024 kami suami istri memutuskan untuk baca Alkitab 9 pasal. Bapak Ibu. Bosan gak tuh Bapak Ibu? Jenuh gak? Enggak ya? Jadi pagi 5 pasal, malam 4 pasal. Dan Bapak Ibu lihat, apakah saya seorang yang pengangguran? Enggak Bapak Ibu. Kami juga aktif. Kami ada di kantor. Kami punya perusahaan. Kami punya yang bisa harus kita kerjakan. Tapi membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui doa. Melalui firman. Mazmur 2 ayat 2 dan 3. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Ia bagaikan tanaman di tepi air. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Berhasil Bapak Ibu, kita menang. Karena kita beriman kepada Kristus. Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita baca firman, keintiman kita sama Tuhan, datang berdoa sama Tuhan. Iman timbul. Kalau sudah iman timbul, kita bisa mengatakan puji Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kita. Jadi yang ketiga, keintimanlah dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan itu. Bisa mempraktekkan baca firman. Nggak usah ditanyain ya sama PKS-nya di sini. Udah baca firman belum? Itu mah anak kecil. Kasih tahu sebenarnya, itu mah anak kecil. Saya mah nggak usah disuruh. Saya mah udah bisa. Saya mah tiap hari baca firman. Bukan baca yang lain. Ya Bapak Ibu ya. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita mengerjakan ini di dalam Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan kita di dalam Yesus. Mari saya undang singer, pemain musik untuk tampil ke depan. Kerjakanlah keselamatan Bapak Ibu dengan bergantung kepada Kristus. Bergantung kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu pagi ini punya problem apa? Bolehkah Bapak Ibu bawa kepada Tuhan? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu pertanyaan bagi saya. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan keselamatan Bapak Ibu pagi? Apa yang menjadi beban dalam hidup Bapak Ibu? Beban penyakit, beban ekonomi, beban keluarga. Bolehkah Bapak Ibu mengangkat tangan? Saya di sini mau berdoa buat Bapak Ibu. Satu lagi, adakah di antara Bapak Ibu pagi ini yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adakah? Bolehkah angkat tangan? Apakah Bapak Ibu mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang sudah terima keselamatan tapi masih ragu-ragu akan keselamatan Bapak Ibu? Bolehkah angkat tangan? Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Biar mata kita tertuju saja pada. Terima kasih. Yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bolehkah maju ke depan? Ya, puji Tuhan.
Siapa lagi Bapak Ibu? Setiap hidupku Yes. ku serahkan padamu. Ibu Hana, tolong. Bimbing aku Masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau ikut kehendak-Mu Bapa. Biar selalu Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau mengikuti. Kita katakan sama. Kita mau mengikuti Kristus. Kehendak Bapa di surga. Biar menyenangkan hati Engkau Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Sebelum Bapak Ibu menerima berkat Tuhan pada saat ini, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi setelah engkau menerima keselamatan dari Tuhan. Saya percaya ketika saudara diri komitmen, saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh hambanya yang begitu luar biasa, bahwa keselamatan harus ada tindakan iman. Seringkali orang bilang sudah selamat, sudah selesai, tidak mengerjakan apa-apa. Itu salah besar, karena firman Tuhan katakan tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pertobatan kita, pengakuan kita sebagai orang percaya sudah terima Yesus adalah tindakan iman, yaitu tanggung jawabnya adalah dilihat, dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau belum, kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sangat bagus hambanya menyampaikan katergasomai dari kata ergon. Saudara, banyak orang Kristen, saudara dan saya jujur tuh di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengerjakan itu kalau kita ada job. Firman Tuhan bilang kata ergon itu work bukan job. Work artinya tadi sudah dijelaskan terus menerus mengerjakan. Sekalipun tidak ada jabatan, tidak ada fungsi sama sekali di gereja ini, tapi tetap work, tetap mengerjakan. Saya percaya saudara,
Saudara menjadi orang Kristen, pertobatanmu ditunjukkan dengan engkau mengerjakan itu. Sekalipun engkau di gereja ini mungkin tidak ada jabatan, tapi engkau akan berkata, aku mau work sama Tuhan. Work terus menerus mengerjakan semuanya. Dan saya percaya saudara, engkau akan dirasakan oleh banyak orang. Engkau akan dilihat oleh banyak orang. Orang lain akan diberkati lewat diri saudara. Siapa yang pada pagi hari setelah tadi di altar call telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, siapa yang mau berkata, Tuhan aku mau work? Karena kata kater gasomai adalah dari kata ergon yang artinya saya mau work bukan job. Kalau saudara job, saudara tidak ada jabatan, saudara berhenti tidak melakukan apapun. Tapi kalau saudara work, kau akan mengerjakan sampai Yesus datang kali yang kedua. Mari taruh tangan kiri di atas dada saudara. Angkat tanganmu, tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan aku mau work Tuhan. Sekali lagi saudara berkata aku mau work. Inilah Tuhan bukti bahwa iman dan keselamatan itu berjalan bersama-sama. Bapak kami berdoa buat setiap anak-anakmu, komitmen pagi hari ini. Dia bukan hanya mau job. Saudara melayani bukan karena job. Karena engkau job saudara akan berhenti. Tetapi karena ketika engkau work saudara, engkau akan terus-menerus mengerjakannya. Karena engkau takut akan Tuhan, engkau punya kerelaan. Engkau juga saudara memiliki rasa gentar kepada Tuhan. Bapak kami berdoa, biarlah mereka Tuhan, mereka punya komitmen. Baik di dalam gereja ini maupun dimanapun mereka berada, di rumah tangga, dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka mau berkata, Tuhan aku mau work bukan job. Tuhan aku mau betul-betul ergon. Tuhan bukan hanya job, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan engkau akan menolong setiap anak-anakmu. Mereka Tuhan mau semangat, mereka mau melayani. Dan ketika ditanya kenapa kamu gak melayani, aku gak ada jabatan. Mulai hari ini kita katakan tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi itu. Yang ada adalah aku mau work. Aku mau di tempat ini mau lakukan seperti kata firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaatmu yang komitmen hari ini mau mengerjakan karena work bukan lagi job. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang mengalami berbagai tantangan dalam hidup ini, memandang Yesus yang telah menyelamatkan dan berkata, aku tetap kuat di dalam Dia. Mataku tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas hidup saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan. Dan kiranya pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Edi Mardianto, Tuhan akan terus memakai hambanya dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima berkat Allah, mengarahkan hati kami kepadamu, seraya menadahkan tangan. Kiranya berkat Tuhan turun atas hidup saudara. Berkat damai sejahtera yang mengawali segala akal dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Serta tuntunan Roh Kudus turun atas hidup saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya.